Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dari kitab Fikih Al-Asma'il Husna li Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Kita sampai di perkataan muallif di halaman 21. Qala al-muallif hafizahullah taala فهذه جملة من الأسباب العظيمة الدالة على فضل العلم بأسمائه وصفاته وشدة حاجة العباد إليه. Maka ini adalah beberapa al-asbab al-azimah, sebab-sebab yang mulia yang menunjukkan atas keutamaan ilmu, keutamaan mengilmui nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan menunjukkan atas butuhnya manusia, butuhnya para hamba kepada ilmu ini. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan ada 8 hal. Dari 8 hal itu kita bisa melihat betapa kita sangat butuhnya kepada ilmu terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bal laisa hunaka hajatun a'zamu min hajatil ibadi ila ma'rifati rabbihim wa khaliqihim wa malikihim wa mudabbiri syu'unihim wa muqaddiri arzaqihim. Bahkan tidak ada hajah, kebutuhan yang lebih besar daripada kebutuhan seorang hamba untuk mengenal Rabb-nya, untuk mengenal penciptanya, untuk mengenal penguasanya, untuk mengenal untuk mengenal zat yang mengatur urusannya, mengenal zat yang mengatur rezekinya, alladzi la ghina lahum anhu tarfata ainin, yang mana bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak bisa kita tidak membutuhkannya meskipun hanya sekedap mata, yang kita pasti butuh kepadanya. Tidak bisa kita merasa cukup dari Allah meskipun hanya sekedar sekejap mata saja, sebagaimana dikatakan dalam hadis yang sahih, wala takilni ila nafsi tarfata aini. Jangan engkau sandarkan aku kepada diriku sendiri, wahai ya Allah, janganlah engkau sandarkan aku kepada diriku sendiri meskipun hanya sekedap mata. Baik. Wala salaha lahum wala zakaa illa bima'rifatihi wa ibadatihi wal imani bihi wahdahu subhanahu. Dan tidak ada kebaikan bagi manusia, tidak ada kemurnian kecuali dengan mengenalnya, kecuali dengan mengenal Allah dan dengan beribadah kepadanya, beriman kepadanya saja. Walihada fa inna hazzal abdi minas salahi wa istihqaqihi minal madhi wa sana' innama yakunu bihasabi ma'rifatihi bi rabbih subhanahu wa amalihi bima yurdihi wa yuqarribu ilaihi min sadidil aqwali wa salihil amali. Oleh karena itu maka hazzun artinya bagian, maka bagian seorang hamba dari kebaikan. Maksudnya berapa banyak yang didapatkan dari kebaikan yang Allah telah tetapkan. Wastihqaqihi minal madah, keberhakan dia untuk mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Innama yakunu bihasabi, maka sungguhnya itu tergantung kepada pengenalannya kepada Rabb-nya Subhanahu wa taala. Tergantung juga kepada amalnya terhadap perbuatan yang dia lakukan, dari perbuatan-perbuatan yang membuat Allah ridho kepadanya dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Min sadidil aqwal, itu dengan amalan yang berbentuk sadidil aqwal. Sadid artinya sahih, benar, dengan perkataan yang benar. Salihil amal, dengan amal-amal yang baik. Kemudian pembahasan yang kelima, iqtida'u asma'illah li athariha minal khalqi wat takwin. Iqtida' artinya athar, pengaruh atau konsekuensi dari nama-nama Allah terhadap li'athariha, terhadap konsekuensi nama-nama Allah terhadap pengaruh-pengaruh dari nama tersebut, minal khalqi wat takwin, dalam masalah penciptaan dan dalam masalah pembentukan. At-takwin artinya al-khalq juga di sini. Maksudnya apa? Maksudnya sejauh mana sih batasan atau hubungan atau korelasi antara nama-nama Allah dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita dalam masalah penciptaan. Apa hubungannya antara kedua hal tersebut, nama-nama Allah dan perbuatan-perbuatan Allah terhadap para hambanya. Baik, qala al-mu'allif huna inna min ajallil maqamat wa anfa'il umur allati tujibu lil 'abdi ar-rif'ata wa tu'inuhu ala husnil ma'rifah billah
wa tahqiqi mahabbatihi wa luzumi alaihi an-nadhara wa ta'ammula fi iqtida'il asma'il husna was sifatil ulya li athariha min al-khalqi wat takwin. Sungguhnya sikap yang mulia dan perkara yang paling bermanfaat yang wajib bagi seorang hamba, yang mengharuskan seorang hamba untuk mendapatkan kemuliaan, membantu dia untuk mengenal dengan baik Allah Subhanahu wa taala, wa tahqiqi mahabbatihi, mewujudkan kecintaannya kepada Allah, wa luzumis sana alaihi, tetap memuji Allah, yaitu an-nadhara. Ini adalah termasuk perbuatan yang paling bermanfaat bagi seorang hamba yang akan memberikan dia kemuliaan. Apa? An-nadhar, melihat, at-ta'ammul, memperhatikan terhadap pengaruh dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang tinggi terhadap perkara al-khalq, perkara penciptaan. Dalam perkara penciptaan. Jadi sejauh mana pengaruh Allah dalam alam semesta itu harus kita ketahui. Apa hubungannya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Jadi dengan kita mempelajari alam semesta melalui ilmu-ilmu dunia, itu kita sedang mencoba mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui iqtida'nya, melalui iqtida' athar al-asma'il husna. Ya. Baik, wa annal alima kullahu bima fihi min samawati wa ardin wa syamsin wa qamarin wa lailin wa nahar wa jibalin wa bihar wa harakatin wa sakanat kullu dhalika min ba'di athariha wa muqtadayatiha. Bahwasanya orang yang mengetahui semua hal tersebut, itu dari apa-apa yang Allah ciptakan di langit, di bumi, matahari, bulan, siang dan malam, gunung-gunung, bihar, lautan, harakat wasakanat, ya, gerak ataupun diamnya kita, kullu dzalika min ba'di asar, itu semua adalah sebagian dari asar dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Fahiya kulluha tusyiru ilal asma'il husna, semua hal itu, siang dan malam, langit, gunung dan seterusnya, semuanya itu menunjukkan, memberi isyarat bahwasanya al asma'il husna, memberi isyarat kepada nama-nama Allah dan hakikat-hakikatnya, tunadi alaiha wa tadullu alaiha, yang mana segala hal yang ada di sekitar kita itu memanggil kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, menunjuki kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tukhbiru biha bilisanin nutqi wal hal, mengabarkan kepada kita dengan lisanin nutq, dengan lisan an-nutq, dengan lisan yang berbicara, maksudnya dengan lisan yang fasih, wal hal, segera, kama qila, sebagaimana dikatakan dalam syair Lubaid, ta'ammal sutural kainati fa innaha minal malikil a'la ilaika rasailu wa qad khatta fiha law ta'ammalta khattaha ala kullu syai'in ma khalallaha batilu tushiru bi itsbati sifati li rabbiha fasamituha yuhdi man wa man huwa qailu. Ta'ammal, perhatikanlah sutural kainat, lembaran-lembaran alam semesta, fa innaha minal malikil a'la, sungguhnya lembaran alam semesta itu, kita kiaskan alam semesta ini seperti lembaran buku, itu berasal dari al-malikil a'la, dari raja yang maha tinggi, itu Allah Subhanahu wa taala. Ilaika rasailu, yang mana lembaran-lembaran alam semesta itu Allah kirim bagi kita, Allah kirim kepada kita sebagai sebuah risalah, sebagai surat yang harus kita baca, pesan dari Allah. Jadi alam semesta itu mengandung pesan dari Allah. Wa qad khatta fiha law ta'ammalta khattaha, sungguh Allah Subhanahu wa taala, raja yang maha tinggi itu telah menulis di dalamnya, seandainya engkau memperhatikan tulisannya. Khat itu tulisan artinya. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu, ketahuilah sesungguhnya segala sesuatu selain Allah itu adalah perkara yang batil. Tusyiru bi itsbatis sifat li rabbiha, tusyiru, suturul kainat, fa'ilnya tusyiru di sini kembalinya ke suturul kainat. Tusyiru bi itsbatis sifat, lembaran-lembaran alam semesta itu menunjukkan, mengisyaratkan kita untuk menetapkan sifat-sifat pemilik alam semesta itu, Allah Subhanahu wa taala. Fasamituha yuhdi wa man huwa qailu, maka diamnya alam semesta itu, alam semesta nggak berbicara,
Nah, dia bergerak sesuai dengan perintah Allah. Waswami Tuhan, maka diamnya alam semesta itu yuhdi, memberikan petunjuk. Waman huwa qailu, siapa yang berbicara di situ? Nggak ada yang berbicara. Nah, siapa yang berbicara di sini? Allah Subhanahu wa taala berbicara melalui alam semesta, melalui lembaran-lembaran alam semesta. Baik, wallahu taala alam bisawab.